Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Umtuhatul Istiana dengan NIM 23070190005. Yang kedua, Ika Nailil Munah dengan NIM 23070190052. Yang ketiga yaitu Vita Afrianingrum dengan NIM 23070190065. Dan yang terakhir yaitu Rofiah Himmatus Syahidah dengan NIM 23070190106. Di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling, di mana prinsip-prinsip bimbingan konseling ada 4. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan individu. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. 1. Bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu. Yang keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Jadi, pada prinsip-prinsip ini, bimbingan konseling harus melayani semua individu yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda dan memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu itu sendiri. Serta, bimbingan konseling juga harus memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap berbagai aspek-aspek perkembangan individu itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ika Nailil Munah dengan NIM 23070190052. Saya akan menyambung penjelasan dari Mbak Umtuhatul Istianah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi fisik atau mental seseorang dalam penyesuaiannya baik di rumah, di sekolah, maupun kontak sosial dan juga dengan pekerjaannya. Berlaku juga sebaliknya, pengaruh lingkungan terhadap kondisi fisik atau mental individu. Yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor dalam permasalahan individu, sehingga semuanya itu menjadi perhatian utama pelayanan BK. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Vita Afrianingrum. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan perkembangan individu. Oleh karena itu, program bimbingan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan kondisi lembaga. Yang terakhir, program bimbingan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai dengan jenjang pendidikan yang paling tinggi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tentang prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yaitu yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Ada 5 poin. Yang pertama, bimbingan konseling harus mengarahkan individu mampu menyelesaikan masalah pribadi. Yang kedua, dalam proses bimbingan konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu itu atas kemampuan individu itu sendiri. Artinya, bukan desakan atau kemauan dari orang lain. Yang poin ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dan bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Yang keempat, kerjasama antara bimbingan dengan guru lain dan orang tua untuk menentukan hasil dari pelayanan bimbingan tersebut. Yang terakhir, pengembangan program layanan bimbingan konseling ini ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dan hasil pengukuran dan juga penilaian terhadap individu tersebut
tersebut yang terlibat dalam proses pelayanan program bimbingan konseling itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, prinsip-prinsip bimbingan konseling. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.